saya Bayana Latifatul Aiza dengan NIM E1R021049. Dan saya Sabeti Hajatul Fatimah dengan NIM E1R019136. Halo, saya Widya Puspita Putri dengan NIM E1R021112. Saya Muhammad Hendi dengan NIM E1R021145. Teman-teman, di sini kami akan membahas mengenai aturan sinus. Setelah pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat menguasai kompetensi dasar 3.9 menjelaskan aturan sinus dan kosinus, dan 4.9 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aturan sinus dan kosinus. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada materi ini adalah dapat menemukan konsep aturan sinus, dapat menggunakan aturan sinus dalam menyelesaikan masalah. Sebelumnya, apakah kalian tahu manfaat dari penggunaan aturan sinus dalam kehidupan sehari-hari? Tanpa kalian sadari bahwa penggunaan aturan sinus dalam kehidupan sehari-hari sering kita temui, seperti pada saat menghitung ketinggian gelombang air laut, menghitung kemiringan suatu atap rumah, mengukur ketinggian suatu pohon, dan menghitung ketinggian menara atau pegunungan. Berbicara tentang aturan sinus, mengapa kita penting untuk mempelajari aturan sinus? Oke, kita misalkan diberikan suatu segitiga ABC dengan panjang sisi AB sama dengan 12 cm, sudut CBA sama dengan 45 derajat, dan sudut ACB sama dengan 60 derajat. Berapakah panjang AC pada segitiga di atas? Nah, untuk mencari panjang AC dari segitiga ini, maka kita dapat menggunakan aturan sinus loh teman-teman. Sehingga kita dapat katakan bahwa aturan sinus dapat membantu untuk menentukan panjang sisi-sisi yang lain dan besar sudut yang lain pada segitiga jika diketahui panjang salah satu sisi dan besar dua sudutnya. Nah, sekarang sudah paham dong ya mengapa kita harus mempelajari aturan sinus. Berikutnya, diberikan suatu segitiga sembarang, segitiga ABC seperti yang teman-teman dapat lihat di layar. Untuk setiap segitiga sembarang, garis tinggi adalah suatu garis yang dibentuk dari suatu sudut dan berpotongan tegak lurus dengan sisi di hadapannya. Kita dapat misalkan panjang AB sama dengan C satuan, panjang BC sama dengan A satuan, dan panjang AC sama dengan B satuan. Dengan A tidak sama dengan B dan B tidak sama dengan C, serta sudut A atau sudut B atau sudut C tidak satu pun bernilai 0 derajat dan 90 derajat. Di mana garis AP dan CQ merupakan garis tinggi pada segitiga ABC sehingga AP tegak lurus BC dan CQ tegak lurus dengan AB. Oke, selanjutnya saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat segitiga yang ada di layar. Nah, langkah pertama untuk menentukan rumus aturan sinus adalah tinjau segitiga dari garis tinggi AP. Dari segitiga ABP diperoleh sin sudut B sama dengan panjang AP dibagi dengan panjang AB sama dengan AP dibagi dengan C. Atau AP sama dengan C sin sudut B. Atau dapat kita tulis sebagai persamaan pertama. Nah, dari segitiga ACP kita juga dapat peroleh sin sudut C sama dengan panjang AP dibagi dengan panjang AC sama dengan AP per B. Atau dapat kita tulis AP sama dengan B sin sudut C. Atau dapat kita tulis sebagai persamaan yang kedua. Nah, dari persamaan 1 dan 2 diperoleh AP sama dengan AP. C sin sudut B sama dengan B sin sudut C, di mana kedua ruas dikalikan dengan 1 per sin sudut B dikali sin sudut C, sehingga menjadi C sin sudut B per sin sudut B sin sudut C sama dengan B sin sudut C per sin sudut B sin sudut C. Maka akan kita peroleh C per sin sudut C sama dengan B per sin sudut B, di mana dalam hal ini kita tulis sebagai persamaan yang ketiga. Nah, teman-teman, langkah kedua untuk menentukan rumus aturan sinus ialah kita tinjau dari garis tinggi CQ. Sebelumnya, kita sudah meninjau dari garis tinggi AP. Maka, selanjutnya kita akan tinjau dari garis tinggi CQ. Dari segitiga ACQ diperoleh sin sudut A sama dengan panjang CQ dibagi panjang CA. Atau sin sudut A sama dengan CQ dibagi B. Ini bisa kita tulis sebagai CQ sama dengan B dikali sin sudut A.
Ini kita sebut sebagai persamaan keempat. Selanjutnya, dari segitiga BCQ diperoleh sin sudut B sama dengan panjang CQ dibagi panjang CB, atau sin sudut B sama dengan CQ dibagi A. Ini bisa kita tulis sebagai CQ sama dengan A dikali sin sudut B. Ini kita sebut sebagai persamaan kelima. Dari persamaan 4 dan persamaan 5 diperoleh CQ sama dengan CQ. Setelah itu kita substitusikan nilai CQ dari persamaan 4 dan persamaan 5 tadi, sehingga diperoleh B dikali sin sudut A sama dengan A dikali sin sudut B. Kemudian, kedua ruas dikalikan dengan 1 per sin sudut A dikali sin sudut B, sehingga menjadi B dikali sin sudut A per sin sudut A dikali sin sudut B sama dengan A dikali sin sudut B per sin sudut A dikali sin sudut B. Nah, maka akan diperoleh B per sin sudut B sama dengan A per sin sudut A. Ini kita jadikan sebagai persamaan ke-6. Selanjutnya, berdasarkan persamaan 3, yaitu C per sin sudut C sama dengan B per sin sudut B, dan persamaan 6, yaitu B per sin sudut B sama dengan A per sin sudut A, maka diperoleh A per sin sudut A sama dengan B per sin sudut B sama dengan C per sin sudut C. Nah, inilah yang biasa disebut sebagai aturan sinus. Jadi teman-teman, kesimpulannya untuk sembarang segitiga ABC dengan panjang BC sama dengan A satuan, panjang AC sama dengan B satuan, dan panjang AB sama dengan C satuan, dengan sudut-sudutnya yaitu sudut A, sudut B, dan sudut C, maka berlaku aturan sinus yaitu A per sin sudut A sama dengan B per sin sudut B sama dengan C per sin sudut C. Nah, setelah ini akan dijelaskan beberapa contoh soal dari penggunaan aturan sinus ini. Baik, untuk lebih jelas dan lebih memahami tentang materi yang sudah dipelajari tadi, langsung saja kita masuk ke contoh soal yang pertama. Apakah adik-adik masih ingat tentang soal di awal tadi? Coba perhatikan gambar berikut. Berapakah panjang AC pada segitiga tersebut? Baik, kita masuk ke penyelesaian contoh soal tadi. Di sini kita menggunakan aturan sinus, di mana panjang AC per sin sudut B sama dengan panjang AB per sin sudut C. Panjang AC per sin 45 derajat sama dengan 12 per sin 60 derajat. Kita sudah sama-sama tahu bahwa nilai dari 45 derajat sama dengan 1 per 2 akar 2, sedangkan untuk nilai sin 60 derajat sama dengan 1 per 2 akar 3. Sehingga panjang AC per 1 per 2 akar 2 sama dengan 12 per 1 per 2 akar 3. Panjang AC dikali 1 per 2 akar 3 sama dengan 12 kali 1 per 2 akar 2. Panjang AC dikali 1 per 2 akar 3 sama dengan 12 dikali 1 per 2 akar 2. Untuk 1 per 2 di sini bisa kita coret sehingga panjang AC dikali akar 3 sama dengan 12 akar 2. Panjang AC sama dengan 12 akar 2 per akar 3 dikali akar 3 per akar 3. Panjang AC sama dengan 12 akar 6 per 3. Panjang AC sama dengan 4 akar 6. Jadi panjang AC pada segitiga tersebut adalah 4 akar 6 cm. Baik, saya akan menjelaskan contoh soal yang kedua. Diketahui segitiga PQR dengan PR sama dengan 8 cm, QR sama dengan 4 akar 6 cm, dan sudut P sama dengan 60 derajat. Tentukan besar sudut PQR. Penyelesaiannya, kita akan menggunakan rumus aturan sinus, yaitu panjang PR per sin alfa sama dengan panjang QR per sin sudut P. Untuk panjang PR itu sama dengan 8, panjang QR sama dengan 4 akar 6, dan sudut P sama dengan 60 derajat. Sehingga kita peroleh 8 per sin alfa sama dengan 4 akar 6 per sin 60 derajat. Untuk sin 60 derajat itu sama dengan 1 per 2 akar 3,
Sehingga kita dapatkan 8 per sin alfa sama dengan 4 akar 6 per 1/2 akar 3. Kemudian kita kali silang, 8 dikali 1/2 akar 3 sama dengan sin alfa dikali 4 akar 6. Diperoleh 4 akar 3 sama dengan sin alfa dikali 4 akar 6. Sin alfa sama dengan 4 akar 3 per 4 akar 6 sama dengan akar 3 per akar 6 sama dengan akar 3 per 6 sama dengan akar 1/2 sama dengan akar 1 per akar 2. Selanjutnya, sin alfa sama dengan 1 per akar 2 dikali akar 2 per akar 2 sama dengan akar 2 per 2 sama dengan 1/2 akar 2. Sehingga diperoleh sin alfa sama dengan 1/2 akar 2. Maka kita dapatkan nilai alfa itu sama dengan 45 derajat. Jadi, besar sudut PQR adalah 45 derajat. Setelah menyimak penjelasan mengenai aturan sinus, teman-teman bisa menjawab soal latihan berikut. Diketahui segitiga ABC dengan AB sama dengan 20 cm, AC sama dengan 30 cm, dan sudut B sama dengan 120 derajat. Tentukan panjang BC dan besar sudut A. Mungkin sekian materi yang dapat kami sampaikan mengenai aturan sinus. Sekian dan terima kasih.